Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita hidup 1444 tahun setelah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pada saat mereka itu rindu kepada Rasulullah, mereka bisa langsung pergi ke Masjid Nabawi melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat mereka mempunyai permasalahan, lalu mereka bisa mendatangi rumah Rasul, menanyakan permasalahannya. Dan kondisi seperti itu tidak bisa terjadi sama kita dikarenakan terjadinya perbedaan waktu. Salah satu yang bisa membuat kita melepaskan rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berselawat kepadanya. Maka sangatlah penting pada saat kita hadir seperti ini, maka kita merindukan Rasulullah SAW, karena Rasul tidak ada lagi hari ini. Maka datanglah setiap salat 5 waktu, itu adalah sebagai ungkapan rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan ungkapkan rasa rindu tersebut. Wahai Rasulullah, kami hidup denganmu itu 1400 tahun lebih jaraknya. Namun kedatanganku ke tempat ini melaksanakan salat subuh ini adalah salah satu bentuk kerinduanku kepadamu. Maka ini yang harus kita ungkapkan di dalam pada saat setiap kebaikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk kerinduan kita kepada beliau. Kalaulah bukan demikian, maka kita tidak tahu bagaimana cara kita melepaskan kerinduan kita. Kita jauh, jarak kita jauh sekali. Para sahabat dulu indah sekali, mereka bisa menatap wajah Rasul setiap hari. Hari ini bagaimana dengan nasib kita? Maka kita perlu memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar rasa cinta tersebut terpatri di dalam jiwa kita. Sehingga apa? Sehingga semua aktivitas yang kita lakukan ini itu adalah sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberi syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dengan tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih juga membacakan tentang wa'adul haq, janji pasti, di mana Allah mengungkapkan ungkapan janji pasti tersebut di dalam surat Muhammad ayat 12. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar
walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Shadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 12 yang berbunyi, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya, ini adalah janji pasti dari Allah, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga, di mana surga tersebut tajri min tahtihal anhar, di mana dalam surga tersebut mengalir air sungai di bawah kaki mereka. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am, dan orang-orang kafir itu, mereka itu menikmati kehidupan dunia, wa ya'kuluna, dan mereka itu makan minum, kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak makan makanan. Wan naru mathwal lahum, dan api neraka adalah tempat kembalinya mereka. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat dahsyat, janji pasti Allah pada saat Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang kafir, mereka itu akan menikmati kehidupan dunia dan mereka itu akan makan sebagaimana makan binatang ternak. Dan tempat kembali mereka itu adalah api neraka. Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan bagaimana orang mukmin menjadikan Allah sebagai maulanya, sebagai pelindungnya, sebagai tempat permintaannya, sedangkan orang-orang kafir mereka itu tidak ada tempat pengaduannya. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya, dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir kabir Mafatihul Ghaib, juz 28 halaman 46, beliau mengungkapkan tafsir ayat tersebut. Beliau mengatakan, lamma bayyana Allah Ta'ala halal mu'minina wal kafirina fid dunya, bayyana halahum fil akhirah. Ketika Allah menjelaskan tentang kondisi umat manusia, tentang keadaan kehidupan mereka di dunia, maka Allah juga menjelaskan bagaimana perumpamaan dan kehidupan mereka pada saat mereka memasuki fase kehidupan di akhirat. Innahu yudkhilul mu'minina jannah wal kafirina nar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan dimasukkan ke dalam surga dan orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini merupakan di antara salah satu ayat di mana pembahasan antara neraka dengan surga bersamaan dalam satu ayat. Biasanya yang sudah kita pelajari ayat-ayat begitu membahas tentang neraka itu terpisah. Ayat tentang neraka terpisah, ayat tentang surga terpisah. Namun di dalam surat Muhammad ini ayat 12 ini Allah menjelaskan penjelasan tentang kehidupan orang mukmin dan orang-orang kafir dan bagaimana kehidupan nanti mereka di akhirat. Al-mas'alatul ula, permasalahan pertama, katsiran mimma yaqtasirullahu ala dzikril anhar fi wasfil jannah. Dikarenakan banyak sekali perumpamaan tentang kehidupan di surga itu dengan ungkapan dengan sungai. Kenapa dengan sungai? Ini hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa pada saat Allah menjelaskan tentang surga itu Allah memberikan perumpamaan tentang sungai? Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan li'annal anhar yattabi'uhal asjar, dikarenakan sungai itu akan ditumbuhi dengan pepohonan. Wal asjar tattabi'uhat thamar, dan pohon tersebut akan menghasilkan buah-buahan. Wali annahu sababul hayatul alam, dan itulah yang membuat terjadinya sustainable life, akan terjadinya keberlangsungan hidup. Ada sungai dan di sungai itu ada pepohonan, pepohonan mempunyai buah-buahan, maka akan terjadinya kehidupan yang berkesinambungan. Inilah ungkapan kenapa Allah memberikan perumpamaan yang sangat logis kepada manusia agar apa? Agar mereka bisa memahami bahwasanya kehidupan yang berlangsung, yang berkesinambungan itu hanya akan terjadi di dalam surga. Sedangkan kehidupan di dunia itu diungkapkan
diungkapkan perumpamaan, dengan perumpamaan tersebut kita bisa memahaminya dan meyakininya akan kehidupan nanti setelah kematian kita. Wan nar sababul idam, sedangkan api neraka merupakan sebab seseorang itu diberikan pembalasan. Walil mu'minina ma'un yanzuru ilaihi wa yantafi'u bih. Bagi orang-orang mukmin air itu adalah sangat bermanfaat. Bahkan dunia ini, bumi ini 70% itu adalah komposisinya itu adalah air. Tubuh kita juga komposisinya itu adalah air 70%. Maka ini merupakan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu kehidupan. Maka tidak mungkin kita hidup tanpa air. Orang mungkin bisa bertahan tidak makan, akan tetapi orang tidak bisa bertahan tanpa minum air. Walil kafirina an-nar yataqallabu fiha wa yatadarraru biha. Dan bagi orang-orang kafir, maka pembalasan bagi mereka itu adalah nar, di mana mereka nanti akan dibolak-balikkan di dalam neraka, dan merupakan tempat yang akan membuat mereka itu mudarat di dalam neraka. Wal mas'alatu tsaniyah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengungkapkan permasalahan yang kedua pada saat Al-Quran mengungkapkan tentang kata-kata jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada jannatin tajri tahtahal anhar. Ada kata-kata min, ada kata-kata tanpa min. Min tahtihal anhar yahtamilu an yakuna silatul ma'nahu tajri tahtahal anhar, wa yahtamil an yakuna al muradu anna ma'aha minha la yajri illa min mawdhi'in akhar. Bahwasanya pada saat air di dalam sungai itu bisa jadi air itu bersumber dari sungai tersebut. Ini pemahaman min tahtihal anhar, bahwasanya dari dalam sungai tersebutlah mengalir mata air. Dan bisa jadi beliau mengatakan bahwasanya sumber air tersebut itu dari tempat yang lain. Dan ini merupakan salah satu teknologi di dalam surga. Bagaimana dikatakan dengan teknologi dalam surga? Karena nanti pada saat kita masuk dalam surga, kita akan melihat air itu berjalan di bawah telapak kaki kita. Dan belum ada teknologi hari ini. Nah, ini bukan ilmu bisa melayang ya, bukan ilmu bisa melayang, akan tetapi ini adalah memang kecanggihan teknologi dalam surga. Pada saat orang berjalan di atas sungai, dia akan melihat tajri min tahtihal anhar. Dia akan melihat di bawah telapak kakinya itu air mengalir. Kira-kira hari ini ada teknologi jalan yang bisa kita melihat di bawah jalan tersebut ada air yang mengalir? Tidak ada. Jalan Darussalam, jalan ini semuanya hitam jalannya. Tidak nampak di bawah jalan itu apa isinya. Nanti di dalam surga, pada saat seseorang itu sudah masuk dalam surga, mereka akan melihat air yang mengalir dari di bawah tempat dia berjalan. Banyak ayat Al-Quran yang mengungkapkan ada min tahtiha atau tanpa ada min tahtiha, ya, atau tanpa ada kata-kata min. Wal mas'alatu tsalisah walladzina kafaru yatamatta'una. Dan permasalahan yang ketiga, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengungkapkan di dalam ayat ini adalah, dan orang-orang kafir yatamatta'una khassahum bidzikri ma'anna al-mu'minina aidan lahul mata'u fid dunya wa thayyibati. Ini menunjukkan bahwasanya yang menikmati kehidupan ini bukan hanya orang kafir, ya. Akan tetapi di sini dikatakan khassahum bidzikri ma'anna al-mu'minina aidan lahul tamattu'u fid dunya wa thayyibatiha. Disebutkan, kenapa orang-orang kafir disebutkan dengan menikmati kehidupan di dunia, itu bukan berarti orang-orang mukmin tidak menikmati kehidupan dunia, tidak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah menjelaskan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal itu bajunya itu 90.000 dinar. Kenapa? Beliau juga menikmati kehidupan dunia, tapi dengan kehidupan dunia beliau itu adalah mengarahkan semua kehidupannya itu untuk menuju kesuksesan akhirat. Ini yang berbeda. Orang mukmin pada saat dia mendapatkan kenikmatan dunia, mohon maaf misalnya
diberilah kesempatan kepada kita untuk mempunyai harta. Pada saat itu kita bisa melakukan perjalanan, katakanlah traveling ke Eropa. Pada saat seseorang itu melakukan traveling ke Eropa, apakah dilarang? Apakah diharam? Tidak. Kalau seandainya dengan perjalanan tersebut dia bisa membawa dakwah Islam, kenapa tidak? Kenapa tidak kita bisa mensyiarkan agama Allah di sana? Kenapa tidak kalau seandainya kita pas pergi ke Eropa ataupun pergi ke Amerika, kita tidak pernah meninggalkan salat, kita tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, dan kita tidak bermaksiat kepada Allah pada saat kita jauh dari Aceh. Ini yang paling penting, bahwasanya orang-orang mukmin itu tidak dilarang untuk menikmati kehidupan di dunia. Akan tetapi Al-Quran menyebutkan tentang wa khassahum bi dzikri tamattu fil dunya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak menjadikan kenikmatan dunia ini adalah sebagai untuk amal jariah mereka di akhirat. Ini yang membedakan antara kehidupan orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin pada saat dia mempunyai kehidupan di dunia dan dia itu bisa menikmati kehidupan dunianya, namun dia peruntukkan kehidupan dunianya itu adalah untuk mensukseskan kehidupan di akhiratnya. Khassahum bi dzikri ma'a anna al-mu'minina aidan lahu tamattu' bid-dunya wa thayyibatiha. Taqulu man yakunu lahu mulkun 'azim wa yamliku syai'an yasiran aidan la yadhkuruhu illa bil mulkin 'azim. Sama seperti halnya pada saat Allah menitipkan amanah kekuasaan kepada seseorang. Dengan amanah tersebut dia bisa menjadikan sebagai amal terbaiknya untuk persembahan kepada Allah. Lihatlah Umar bin Abdul Aziz menjadi presiden. Berapa lama menjadi presiden Umar bin Abdul Aziz? 1 tahun 8 bulan. Tapi lihat efek keadilannya itu sangat luar biasa. 1 tahun 8 bulan Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, menjadi presiden. Seekor serigala itu bisa makan berdampingan dengan seekor kambing tanpa menerkam kambing tersebut. Begitulah terjaminnya rezeki, bukan hanya manusia akan tetapi binatang sekalipun mereka terjamin rezekinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan pemimpin yang adil. Tidak perlu 2 periode, apalagi tambah 3 periode ya. Tidak perlu. Kenapa? Karena 1 tahun 8 bulan itu bisa merubah kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena tujuannya bukan ingin menumpuk harta kekayaan, bukan dikarenakan ingin memakai, kata orang Aceh, ada buruk gereng katanya, ada lambang Garuda di dadanya. Bukan dikarenakan kepingin menjadi pemimpin tersebut ada yang buka pintu mobilnya, ada yang tutup pintu mobilnya. Bukan hal-hal prestise seperti itu. Akan lebih lihatlah sosok Umar bin Abdul Aziz. Begitu meninggal tidak mewariskan harta apapun kecuali hanya beberapa keping dinar saja. Sedangkan beliau mempunyai anak perempuan 11 orang. Apa yang dititipkan kepada anak perempuannya? Takwa kepada Allah. Hari ini itu yang tidak kita pikirkan. Kita susah kalau seandainya nanti anak kita itu tidak mempunyai harta. Bukan susah kita pada saat anak kita itu tidak mempunyai keimanan kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, yuqalu fi haqqil malikil azim sahibu sighatil fulaniyah wa man la yamliku illa syai'an yasiran fala yuzkaru illa bihi fal mu'minu lahu mulkul jannah famata'ud dunya la yultafatu ilaihi fi haqqihi wal kafir laysa lahu illa dunya. Bahwasanya orang-orang mukmin itu mereka juga akan mendapatkan kenikmatan di dunia, sedangkan orang-orang kafir mereka itu hanya akan mendapatkan kehidupan di dunia tanpa mendapatkan kenikmatan di akhirat. Bahkan kalau misalnya kita melihat kehidupan orang kafir itu sebenarnya bukan kenikmatan di dunia, akan tetapi itu adalah kesengsaraan. Saya melihat ada beberapa dan mendengarkan ada beberapa berita, dan itu setelah kita lihat semuanya. Lihatlah berapa banyak, katakanlah misalnya artis-artis yang paling terkenal, Whitney Houston, salah seorang penyanyi yang paling tenar. Bagaimana akhir hidupnya karena dia tidak beriman kepada Allah? Bunuh diri, depresi.
Ini yang terjadi pada saat seseorang itu tidak beriman kepada Allah. Kehidupan dia seakan-akan kehidupan dunia itu memang indah. Dia bisa mabukkan 24 jam, bahkan kalau ada 28 jam dia mabuk. Kehidupannya kerasa indah, seakan-akan indah, tapi itulah kemudaratannya. Nampak saja happy, akan tetapi itu akan membuat mereka tersebut adalah orang-orang yang tersiksa dengan kehidupannya. Lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak beriman. Dan saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka setiap hari Jumat setelah pulang kerja Jumat sore itu sudah mulai masuk party. Mereka orang-orang kafir yang tidak beriman, Jumat sore ya, pulang kerja itu jam 5 sore itu sudah selesai. Nggak ada lagi urusan. Udah hidupnya adalah hidup happy saja, party. Mulai mabuk dari malam Jumat sampai dengan pagi Minggu. Itu kehidupan. Apakah itu kebahagiaan? Tidak. Lihatlah orang yang mabuk. Apa senangnya? Muntah-muntah, teler. Bahkan ada ibarat, begitu ada uang, dia tidak pulang ke rumah, dia tidur di longkang, tidur di dalam paret. Nah, kenapa? Begitu ada uang pasti mabuk. Tidurnya di mana? Bukan di rumah lagi, udah dalam paret tidurnya. Begitu nggak ada uang baru pulang ke rumah. Di mana bahagianya? Tidak ada. Indah sekali dengan kehidupan orang beriman. Pada saat Bapak Ibu diberikan amanah oleh Allah, diberikan jabatan, katakanlah pergi, misalnya ada SPPD lah, katakanlah ke Jakarta, dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia selalu dalam pantauan Allah. Dia tidak akan pernah berzina, dikarenakan Allah selalu bersamanya. Inilah yang membedakan antara kehidupan orang mukmin. Dia bisa menikmati kehidupan di dunia dan dia tidak bermaksiat kepada Allah dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Wa qauluhu ta'ala kama ta'kulul an'am yahtamilu wujuh. Kenapa diumpamakan di sini di dalam Al-Qur'an dengan bahwasanya orang-orang kafir itu diibaratkan dengan sebagaimana diibaratkan para binatang itu makan makanan. Ini hal yang menarik. Kenapa binatang itu diumpamakan dengan orang-orang kafir yang diberi makan? Lihatlah seekor sapi pada saat lahir berapa ukurannya dan apa yang dimakannya. Sapi itu memakan tetap satu jenis makanan. Nggak ada dia makan spaghetti, burger, hantai pajuhnya. Pu yang irat limo. Tetap nalu. Ya. Apa yang dimakan oleh sapi itu adalah rumput. Tapi lihat, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sebesar mana badan sapi? Kalah badan kita, Bu. Ya. Ukuran sapi itu kalah. Padahal makannya cuma satu dia, rumput. Nggak ada soto, nggak ada sate apaleh. Nggak ada. Lembu itu cuma makannya satu, rumput aja, tapi badannya bisa 100 kilo. Ini nggak jadi pikiran kepada kita. Bagaimana kuasa Allah? Bagaimana Allah tunjukkan kekuasaannya pada binatang yang ada di hadapan kita. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan kama ta'kulul an'am. Kenapa dikatakan sebagaimana binatang itu memakan makanan? Yang pertama, al-an'amu la tastadillu bil ma'kul ala khaliqihi wal kafir kadzalik. Binatang itu pada saat dia makan, dia tidak teringat dengan si yang kasih makan tersebut. Ya. Hanta mau ditajuk umpun ke binatangnya ikan, makasih Pak Be. Hana, tidak pernah binatang itu berterima kasih kepada yang pemberi makanan. Ya, makan saja urusannya. Begitu disodor makanan, tetap dia kunyah, tetap dihajarnya. Sama orang-orang kafir seperti itu. Pada saat mereka mengkonsumsi makanan, mereka tidak pernah mengingat ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, al-an'am tu'lafu litasman wa hiya ghafilatun 'anil am. Dan binatang itu diberikan makanan apa? Untuk dijadikan gemuk. Ya. Maka hari ini pada saat kita mengkonsumsi makanan, oh saya harus mengkonsumsi makanan A supaya apa? Supaya badan saya misalnya bagus, supaya ini saya bagus, supaya ini saya bagus. Oh saya mengkonsumsi makanan B supaya apa? Supaya kecerdasan ini. Ini sama.
sama hakikatnya seperti binatang. Tapi pada saat kita mengkonsumsi sesuatu makanan, jadikanlah makanan tersebut agar apa? Agar ibadah kita kepada Allah itu lebih baik. Sehingga Bapak Ibu yang sudah bermasalah dengan makanan tidak akan pernah mengkonsumsi makanan yang membahayakan dirinya. Itu yang harus dijaga. Kenapa? Nanti nggak bisa salat berjamaah. Ini kalau saya makan jeroan, udah selesai lah, nggak bisa saya pergi lagi nanti salat berjamaah. Oh, kalau saya makan misalnya daging kambing, ini udah naik darah saya, nggak bisa lagi nanti saya ikut pengajian. Maka hindarilah makanan itu, jangan sampai kita mengkonsumsi makanan hanya untuk memikirkan tubuh kita saja, hanya untuk menggemukkan tubuh saja, hanya untuk menyenangkan pikiran kita saja. Kalau memang demikian kita lakukan, maka kita termasuk di dalam ayat ini kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang dikasih makan hanya untuk proses digemukkan saja. Wa thalithuha al-an'am tu'lafu litasmun wa hiya ghafilatun 'anil am la ta'lamu annaha kullama kanat asmanun kanat aqrabu ila dzabah wal hilak. Bahwasanya binatang tersebut pada saat dia diberikan asupan gizi, semuanya dikasih makanan, dia cuma punya satu target, yaitu targetnya akan disembelih. Sama juga dengan orang-orang kafir, makan apapun dia, makan steak katakanlah ikan salmon ataupun steak beef dari Brazil, hanya untuk prestise saja, hanya untuk mewah-mewahan saja. Tapi apa ujungnya? Ujungnya kalau binatang untuk disembelih, kalau manusia yang tidak beriman itu ujung-ujungnya untuk dicampakkan ke dalam neraka. Wa kadzalikal kafir wa yunasibu dzalika qauluhu ta'ala wan naru mathwal lahum. Begitulah kehidupan orang-orang kafir pada saat mereka itu makan, maka mereka diumpamakan dengan binatang dan nerakalah tempat kembalinya. Wal mas'alatur rabi' fi haqqil mu'min innallaha yudkhilu bi sighatil wa'd. Ya. Ini yang sudah kita ungkapkan tadi, bahwasanya sesungguhnya ini merupakan janji pasti dari Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, keimanan kita itu akan dimasukkan kita ke dalam surga. Maka jangan buang kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan tersebut, keimanan kita. Mari sama-sama kita tajdid, mari sama-sama kita perbaharui keimanan kita. Mungkin kemarin keimanan kita itu menurun, maka hari ini, subuh pagi ini, hari Senin ini, mari perbaiki keimanan kita. Amal-amal yang tidak kita lakukan pada hari Ahad kemarin, ayo kita lengkapi di hari Senin. Karena tidak semua orang punya kesempatan seperti kita, dengan kesibukannya, dengan kehidupannya. Maka ini adalah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Ajak saudara-saudara kita semuanya, ajak orang-orang yang kita cintai. Agar apa? Agar kita bisa masuk surga bersama-sama, bukan masuk surga secara sendirian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.